Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabi, mubalek, para kiai, sesepuh, bini sepuh, para habaib yang saya hormati, Bapak Ibu, seluruh jamaah subuh, muga-muga dipun paringi sehat nggih. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Uang itu kalau diberi krungu duit itu Pak, semangat. Masih habis tuwek gitu ya, semangat. Jenenge apa? Moto duitan. Bahasa Inggrisnya matrek. Awake dhewe niki sik moto duiten, berarti masih sehat. Nek wis gak doyan duit, nek gak lara nemen ya inna lillah. Bapak Ibu, luar biasa pagi ini kita mengawali kegiatan. Tidak ada yang paling mulia dalam pandangan Allah ketika seseorang itu bangun di pagi hari, awake sehat, iman masih ada dalam hati. Itu tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Kemudian kita mengawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid bagaikan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Sopo sing kuat sholat semalam suntuk. Panjenengan ada di antara panjenengan sholat mulai maghrib sampai subuh gak mandek blas? Belum pernah ada. Ya Allah. Nek tukang dalang ada itu, lungguh mulai mari isya sampai subuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan, kita awali pembahasan kita tentang surat Yasin. Surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Yasin. Saya sering mendengar orang baca begini, Pak. Yasin, 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 Yasin. Ada? Sama tahu gitu? Nah, ya gak apa-apa. Mergo seneng duwe tangga jenenge Yasin. Bacaan yang betul, ya-nya itu 2 harokat. Yasin, sinnya 6. Jangan dibalik. Yasin. Nah, itu sudah keliru Pak dari sisi bacaan. Sing bener Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'an. Banyak orang baca Quran itu salah dari sisi tawallud. Wal Quran yang betul, wal Qur'anil Hakim, bukan wal Qur'an. Wong iku nek iso maca Quran, Pak. Krungu niku nang ati pun mboten enak nek salah iki. Ghairil maghdubi alaihim. Sing bener, ghairil maghdubi. Alhamdu bukan alhamdu. Nah, alhamdulillah tadi imamnya bagus. Alhamdu bukan alhamdu. Lillahi rabbil alamin.
Bila ala niki nek cara ilmu tajwid jenenge tawallud. Tawallud niku maknane mana. Maca Quran kok bacaane mana. Ayo kan mari ngene belajar tartil ngaji sing bener nggih. Innaka laminal bukan innaka laminal angkoping pun boten enak, Pak. Innaka laminal mursalin. Orang yang tidak ngerti bacaan Quran, Pak, nggak terasa begini ini. Ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, dan seterusnya. Yasin. Di dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Saya bawa tafsirnya ini. Ini jenenge tafsir Jalalain. Jalalain itu artinya dari dua kata namanya Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Dua orang ini santri dengan guru, murid dengan guru. Nah, gurunya nulis kitab ini, Pak, belum sampai selesai, beliau wafat. Terus oleh muridnya ingin berbakti kepada gurunya, terus diteruskan. Lalu karena sing nulis iki jenenge Jalal, dua orang antara guru dengan murid, lalu oleh muridnya tadi diberi nama Jalalaini, yang berarti dua orang yang bernama Jalal. Oh, nah ini sejarah, Pak. Saya kelas 1 SMP sudah belajar tafsir Jalalain, Pak. Mungkin ini kalau SMP ini ten pondok, SMA ini ten pondok. Jadi Yasin, semua hampir seluruh tafsir niku dimaknai wallahu a'lamu bimuradihi. Wallahu utawi Allah iku a'lamu maha tahu bimuradihi, dengan apa maksudnya. Oh, nek ngono kata Yasin iku gak ono sing ro makna yang sesungguhnya, makna yang hakikat mboten enten sing ro, Pak. Hakikate karepe Gusti Allah iki sing ro ya mek Gusti Allah. Lah lha pokokane ana kalimat Yasin, alif lam mim nun. Itu tidak pernah ada. Wahyu sebelum Al-Qur'an tidak pernah ada itu, Pak. Ana ngene-ngene iki ya Al-Qur'an. Makanya kemudian di dalam tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari, Yasin ini dimaknai al-insan. Kemudian ada yang memaknai Yasin itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, nek cara susunan bahasa, Yasin itu jenenge tambih. Tambih niku dalam bahasa Indonesia peringatan. Pengumuman, peringatan, iklan. Nah, itu namanya tambih. Kalau di jalan ada petunjuk, hati-hati, jalan licin. Nah, itu jenenge tambih, Pak. Apa namanya? Pemberitahuan, peringatan. Nah, Quran diberi ayat seperti ini untuk memberikan peringatan kepada orang kafir saat itu. Makanya kemudian ayat Yasin itu podo karo huruf ya, podo huruf ala, seperti pada ayat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Seperti kalimat, seperti huruf ya ayyuhalladzina. Nah, sama dengan Yasin. Nah, dalam ilmu tajwid ini disebut fawatihus suwar dalam ilmu ulumul Quran. Alif lam mim, Yasin, nun, niku dan lain-lain namanya fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu maknanya pembuka surat.
Makanya ayat ini disebut surat Yasin. Penamaan surat itu bisa diambil dari salah satu ayat yang ada di dalamnya. Seperti ini diambil salah satu ayat Yasin. Oh, karena di dalamnya ada satu ayat Yasin. Penamaan surat ada yang diambil dari kisah sejarah yang ada di dalamnya. Seperti surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu namanya mengambil nama ini dari cerita tentang sapi betina. Ini namanya penamaan. Dan yang ketiga, penamaan surat itu ya tergantung kehendak Allah. Seperti surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada satupun kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas. Tapi kenapa Gusti Allah memberi nama Al-Ikhlas? Yaitu kehendak Allah sendiri. Nek cara tafsir, ketika kita beriman kepada Allah itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Kemudian Ibnu Jarir at-Tabari menyebut juga kata Yasin ini adalah qasamun aqsamullah, alat untuk bersumpah. Berarti Gusti Allah sumpah? Iya. Loh, Gusti Allah itu ya oleh sumpah? Oleh. Lah nek sumpah nang ndi? Ya nanggone makhluk kok gak ana Tuhan maneh selain Allah. Makanya ana ayat wasyamsi wadduha wallaili. Iki sumpahnya Allah semua. Lah Gusti Allah itu kalau bersumpah kepada makhluk boleh. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah. Tak oleh Pak. Demi laut, mboten oleh. Demi gunung, nggih mboten oleh. Demi Agnesmu, nggih mboten oleh. Hah? Lah, demi teman, kak oleh mboten sumpah niku. Yang sumpah itu harus demi Allah atau dengan nama-nama Allah yang lain. Demi yang maha kasih, lah itu baru sumpah. Demi yang maha rohman, demi yang maha kudus, sumpah Pak. Tapi nek sampean janji ambek wong, wis yo, aku kok teko lho ya. Iya ya, sumprit, ciker, bungker, deal, sumpah. Ini bukan sumpah Pak. Namanya sumpah itu harus menggunakan kata Allah. Tapi jangan menggunakan sumpah dikai dulinan. Demi Allah loh aku gak. Jangan Pak. Kemudian Ibnu Jarir at-Tabari menyebut juga wa huwa min asma'illah. Oh, Yasin itu termasuk min asma'illah. Termasuk bagian dari nama-nama Allah. Lho Pak, kok tidak ada di dalam nama Asmaul Husna? Nggih mboten enten, wong ini jenenge tafsir. Oh, nek ngono berarti Gusti Allah itu jenenge banyak-banyak. Ini tentang apa itu Yasin. Surat Yasin itu disebut Qalbul Quran. Surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Surat Al-Baqarah disebut Sinamul Quran. Surat Al-Baqarah 255 yang disebut ayat kursi disebut Sayyidul Quran. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut surat Mu'awwidhatain. Nanti kita harus membaca kitab namanya kitab Mabahisu fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Mana Al-Qotton. Mana Al-Qotton itu seorang dosen di Universitas Riyadh. Nah, itu beliau menulis kitab tebal
jenenge Mabahisu fi Ulumil Quran. Kitab modern Pak ini. Apa kok Umul Quran Fatihah? Induk Al-Quran. Al-Baqarah Sinamul Quran, puncak Al-Quran. Kemudian ayat kursi Al-Baqarah 255 disebut Sayyidul Quran. Napa Sayyid niku? Nek ten mriki Habib. Sayyid. Saiki nang Indonesia niku rame perkara Habib. Wong yang Amerika wis iso nembus bulan angkasa. Nduk kene sik gegeran perkara Habib, ya Allah. Sayyidul Quran maknanya junjungan Al-Quran. Nek surat Yasin disebut qalbul Quran, jantung Al-Quran. Makanya ada yang bilang, Syekh Imam Nawawi, Quran itu diringkes yang 30 juz menjadi satu surat jenenge surat Yasin. Surat Yasin diringkes maneh nanggone surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diringkes maneh di dalam surat ayat namanya Bismillah. Cara ilmu tasawuf, Bismillah diringkes lagi di dalam satu huruf namanya huruf ba. Ini tinjauan tasawuf. Tinjauan tasawuf lagi, huruf ba itu diringkes lagi dalam satu titiknya ba. Wallahu a'lam. Karena Quran itu semuanya ijaz. Quran itu hurufnya nggih mukjizat, ayatnya mukjizat, penataan suratnya juga mukjizat, penataan nomor urutnya juga mukjizat. Itu Pak tentang apa tadi? Yasin. Jadi Yasin ini disebut jantung Al-Qur'an. Makanya di mana-mana mboten salah Pak nek ana wong titik-titik wis diwaca kok Yasin nek. Lah sing memberi predikat begini ini siapa? Allah sendiri melalui Rasul. Saya pernah dibantah orang, Pak. Ustadz, Quran kok dibeda-bedakan? Lah, sing bedakno Quran itu bukan saya. Allah. Saiki panjenengan, Pak. Panjenengan niku kelambine ibu-ibu niku pinter lemari. Bu, baju sampean ada berapa lemari? Niki wae kula terawang. Kelambine ibu-ibu itu ada 8 lemari, Pak. Biyuh-biyuh. Sandale tok 75 pasang. Jilbabe 150. Lah kok kathah ya wong dodolan. Sampean pasti punya pakaian yang panjenengan idolakan. Bapak-bapak juga gitu. Kelambine akeh. Tapi sampean mesti duwe pakaian mbok siji, mbok loro, mbok telu yang sampean idolakan dan itu tidak dipakai kalau tidak acara-acara penting. Nggih napa nggih? Lah yang mengidolakan pakaian itu siapa? Ya sing duwe pakaian. Lah yang mengidolakan ini Quran ini diberi nama jantung Al-Quran. Ya sing duwe Quran. Nah, di situ, Pak. Saya punya pakaian idola. Saya kalau sholat Idul Fitri khutbah, Pak, pakai jubah. Jubah kula kuwata. Tukune ten Mekah. Mboten tuku sakjane wong dikeki arek-arek niku. Kei jamaah, pakai jubah. Jauh-jauh hari sudah saya cuci, saya kasih parfum, pakai. Setelah pakai jubah, pakai jas. Setelah pakai jas, pakai kopiah. Kopiahnya ada sendiri. Habis itu pakai surban, berangkat. Ini namanya pakaian idola. Nah, Quran juga begitu. Yang membedakan begini-begini Allah sendiri. Wal Qur'anil Hakim al-muhkamu bi ajibin nadmi wa badi'il ma'ani. Al-Qur'an ini disebut Al-Hakim. Al-Hakim itu menjadi sifatnya wal Qur'an. Makanya wong nek kepengin menjadi orang yang bijaksana, hakim orang yang bijaksana, hukmun hukumnya. Maka harus merujuk kepada Quran. Kenapa? Ya karena Quran itu siratin mustaqim. Makanya Pak, Quran ini sampai hari ini tidak pernah berubah.
karena ia mempunyai sifat yang abadi sampai hari kiamat. Quran itu bahasa Indonesianya apa? Firman. Kitab suci umat Islam itu disebut Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tinjauan bahasa, Al-Quran mempunyai dua arti. Yang pertama, Al-Quran bermakna bacaan. Yang kedua, Al-Quran berarti kumpulan. Makna yang kedua apa? Kumpulan. Kalau kita teruskan, loh, kalau Quran itu berarti kumpulan, kumpulan dari apa? Kumpulan dari wahyu-wahyu Allah yang sudah pernah diturunkan kepada seluruh nabi dan rasulnya, yang oleh Allah sudah diseleksi, baik itu suhuf maupun kitab. Suhuf itu adalah wahyu yang diturunkan kepada selain 4 nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya niku mendapat wahyunya diberi nama suhuf. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf maknanya lembaran. Nek lembaran niki sudah dijadikan satu, terus dibendel, dijilid, nah niki jenenge mushaf. Napa Pak, Bu? Mushaf. Nek lembaran jenenge suhuf, nek wis dibendel jenenge mushaf. Bahasa Yunaninya dikonon, bahasa Inggrisnya dikanonkan. Ini mushaf. Makanya Quran yang kita baca tiap hari itu namanya bukan Al-Quran, namanya mushaf Al-Quran. Nah, Quran itu firman Allah. Firman Allah disebut kalimat. Kalimat itu keluar dari kalamullah. Makanya di dalam Al-Quran, Nabiullah Isa Al-Masih disebut kalimatullah, bukan kalamullah. Nah, ini untuk jeru Pak, untuk jeru titik. Ibarat saya ini Tuhan, mulut saya ini namanya kalam. Setelah mulut saya ini mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan kalimat, inilah yang disebut kalimatullah. Nah, kalau Isa itu disebut kalimatullah, berarti Isa itu makhluk Gusti Allah. Loh, yang mengeluarkan kalimat ini siapa? Allah. Allah itu siapa? Saman goleki tenggene surat Asy-Syura ayat 11. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi eksistensi Gusti Allah itu sudah dikunci sendiri oleh Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai. Bu, ada agama di dunia ini yang meyakini bahwa Gusti Allah itu adalah firman ini sendiri, dan firman itu adalah roh. Jadi kalau begitu Gusti Allah itu roh, iya. Ayo Pak. Nek Gusti Allah iki roh Pak, berarti Gusti Allah iku padha karo jin, padha karo malaikat, padha karo gendruwo, padha karo kuntilanak. Apa mergo roh? Iblis roh, jin roh. Loh, kalau kata menyembah Allah berarti menyembah roh. Islam tidak begitu. Allah adalah Al-Hayyu, Allah adalah ada wujud. Makanya sifat yang digagas dalam ilmu tauhid oleh Abu Musa Al-Asy'ari, yang kemudian tauhid kita disebut tauhid Asy'ariyah atau tauhid Al-Maturidiyah karena digagas oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Maka Allah adalah wujud, yang di dalam Al-Quran tidak ada kalimat Allahu maujud, boten enten.
Saman golek ten Quran niki mulai alif lam mim sampai An-Nas, Allahu maujudun boten enten. Tapi kena apa kata wujud disematkan pertama kali sebagai bentuk wujudnya Allah? Ayo kon, Pak, kalau ini gelas ini namanya bukan wujud kalau dalam bahasa Arab. Iki jenenge jisim atau jirim. Bahasa Arabnya apa? Jisim atau jirim, bukan wujud. Nek wujud ada, gelas ini ada, wujudnya piye? Wujudnya ini, wujudnya gelas bahasa Arab jisim atau jirim. Makanya Allah disebut wujud. Betapa cerdasnya itu Syekh Al-Maturidi mengambil kata-kata, Pak. Tidak menyebut jisim, Allahu jisim, bukan. Nah, oleh karena itu di dalam sifat Allah yang 20 maupun yang 12 di situ tidak ada kata roh, tidak ada kata akal, tidak ada kata nafsu, tidak ada kata hati, kolbun. Enten enggak sifat 20 wujud kita bako mukhalafatul hawadisi yang di situ Allah menyebut dirinya dengan roh, nafsu, akal, kolbun, boten enten. Tetapi Allah maha pencipta ruh, maha pencipta akal, maha pencipta nafsu, maha pencipta kolbu. Kalau Allah itu ruh, berarti Allah itu makhluk ciptaan. Makanya Allah tidak punya ruh, tapi pencipta ruh. Allah tidak punya nafsu, tapi pencipta nafsu. Allah tidak punya akal, tapi Allah pencipta akal. Nyantol Pak ngaji ngene iki. Non, saya yakin sampean saumur-umur kae krungu ana ustaz wani nerangno ngene iki. Nggih. Saya tidak sombong saya. Endi ana guru sampean tau nerangno Gusti Allah iku gak duwe akal. Ayo aku tahu krungu sampean. Ndak tahu baru sekarang. Nek Gusti Allah iku duwe akal, ayo ngakali sampean tok. Nek Gusti Allah iku duwe roh lak kaya gendruwo. Kalau Allah punya nafsu lah berarti mangan ae nanti. Allah maha pencipta ruh, maha pencipta akal, maha pencipta nafsu. Makanya Allah itu wujud, wujudnya Allah laisa kamislihi syai'un. Allah itu berkata-kata dari kalamnya yang kemudian dibukukan menjadi mushaf Al-Quran. Jadi kalau begitu Allah itu maha kuasa, iya. Maha pencipta, iya. Mungkin enggak Allah kemudian mewujudkan diri menjadi manusia? Tidak mungkin. Nun sewu. Kita tidak boleh menghina agama lain. Nun sewu Pak, orang Kristen itu kan punya keyakinan begini. Gusti Allah itu merendahkan dirinya, kemudian merubah wujud menjadi manusia. Saya ulang, kalimatnya indah ini. Allah itu merendahkan dirinya, merubah wujud menjadi manusia berupa Yesus sehingga Tuhan bisa dilihat oleh mata. Keren Pak teori ini, kerennya. Tapi lemah. Lemahnya di mana? Kalau Allah itu maha pencipta, maha kuasa Pak, mungkin enggak Allah kemudian merubah dirinya menjadi tidak berkuasa? Mungkin apa mboten? Gak mungkin. Mosok Gusti Allah dadi menungso mari ngono ga iso lapo-lapo. Butuh mangan, butuh ngombe, butuh ngengek, butuh turu, butuh ngemi. Bukan Tuhan lagi. Makanya impossible, mustahil kalau Allah merubah dirinya kemudian sampai menghilangkan kemaha kekuasaannya. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Dan tidak pernah ada teori namanya duinatur atau duinitas. Artinya duinatur itu begini. Jadi menungso itu punya sifat sebagai apa? Keilahian dan kemanusiaan.
Menungso ya menungso, Allah ya Allah. Menungso ya menungso, Tuhan ya Tuhan. Menungso ciptaan, Allah Maha Pencipta. Makanya kemudian ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Pak. Nanti kalau saya masih ada waktu, diundang lagi, saya akan bahas itu Isra Mi'raj. Diawali dengan kata Subhana. Itu kata Subhana, alladzi asra bi abdihi lailan. Lailan taukid kepada abdi. Bon, ini tambah seru kok. Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Innaka setuhune sira Muhammad innaka laminal mursalin. Innaka setuhune sira Muhammad iku laminal mursalin, teman-teman dadi utusane Gusti Allah. Arsala rasulahu mursalin, utusan, Pak. Makanya kedudukan Nabi itu dua. Apa, Bu? Nek zaman ane awake dhewe maca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan apa? Abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kedudukan Kanjeng Nabi niku dua, sebagai hamba dan sebagai rasul. Ala siratin mustaqim, ala tegese Kanjeng Nabi Muhammad iku ala siratin mustaqim, menjadi jalan yang lurus, aitorikul anbiya qabla kali tauhid. Masya Allah. Luar biasa tafsir ini, Pak. Jadi siratul mustaqim itu ditafsiri aitorikul anbiya qabla kali tauhid wal huda. Yang dimaksud siratul mustaqim bagi Nabi adalah apa? Jalan seluruh para nabi qablaka, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, lit tauhid, untuk memberi ajaran tauhid. Kemudian wal huda, dan memberi petunjuk, menunjukkan petunjuk. Ini, Pak, makanya kemudian kita setiap sholat membaca surat Al-Fatihah, yang di situ ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Niki dibantah, Pak. Loh, kalau begitu Muhammad iki gurung weruh barang sing bener. Bukti ini nek sholat isik kongon maca siratal mustaqim. Bapak Ibu, yang tahu kebenaran itu hanya Allah. Bukan tidak mungkin kita habis ngaji ini mulai kesasar. Bukan tidak mungkin orang setelah Islam kemudian menjadi kafir. Naudzubillahi min dzalik. Di situ makanya kemudian kita harus mencapai derajat bacaan pegangan Al-Quran. Kemudian nanti mau ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Untuk apa? Litundira qaumama undira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi Quran itu diberikan oleh Allah, Kanjeng Nabi diturunkan oleh Allah, memberikan petunjuk, memberikan mundir sebagai mundir, memberikan berita tidak baik dan berita yang kebaikan. Ini tujuannya agar orang itu bisa di jalan yang benar. Bapak Ibu, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai awal kita ngaji tafsir Jalalain. Mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan ngaji kita ini manfaat barokah. Mudah-mudahan pula sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu sorga.
anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Yang punya hutang banyak, Allah segera memberikan kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang belum punya pekerjaan, Allah segera memberikan pekerjaan sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya. Yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alaina inda kibari sinnina wa qita'i umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallim radhiyallahu taala amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.